Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini di penghujung bulan 2025 di bulan Desember kita bisa bertemu kembali, yang insyaallah pada kesempatan ini taklim yang sekarang kita akan mendalami Quran surat An-Nisa ayat 64. Kemudian dikasih judul penodaan terhadap syahadat yang kedua. Pada kajian yang sudah lalu, yaitu topiknya penodaan terhadap syahadat yang pertama, sekarang terhadap syahadat yang kedua. Isi syahadat yang kedua sudah kita pahami, yaitu kalimatnya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan sesungguhnya aku bersaksi, anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Jadi kita juga sama, kita merupakan hamba Allah, tapi kita bukan utusan Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad itu, beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah yang Maha Kuasa. Utusan Allah itu disebut Rasulullah, dalam bahasa Arabnya disebut Rasulullah. Ada dua macam Rasul, yang pertama Rasul dari malaikat, dan kedua Rasul dari manusia. Itu dari malaikat, Rasul Allah disebut Jibril. Apa tugas Jibril? Menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian utusan Allah di jenis manusia adalah Muhammad bin Abdullah, dan mereka punya peran yang sama. Apa peran mereka? Peran mereka ialah menyampaikan apapun yang Allah firmankan untuk disampaikan kepada kita melalui malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Kalau dari Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, terus sampaikan kepada kita semua. Dan sekarang dalam wujud Al-Quran dan Sunnahnya, ya. Itulah yang perlu kita pahami tentang syahadat yang kedua, yaitu persaksian terhadap kerasulan Muhammad bin Abdullah. Nah, apa fungsi Rasul itu diutus? Di dalam Al-Quran surat An-Nisa 64 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Jadi ini fungsi Rasulullah. Jadi kalau orang melaksanakan ibadah beda dengan yang Nabi contohkan, itu telah mengkhianati Quran surat An-Nisa 64. Jadi untuk apa Nabi diutus kalau orang beribadah tidak berkiblat kepada apa yang Nabi contohkan? Nah, sekarang kan banyak ya orang yang melaksanakan ibadah, kata ibadah gitu kan, tapi ternyata yang pertama tidak pernah Nabi sabdakan, yang kedua tidak pernah Nabi amalkan, dan yang ketiga pun tidak pernah sahabat laksanakan yang dapat legalitas dari Rasulullah. Tapi sekarang banyak orang yang mengamalkan hal seperti itu. Berarti pengamalan yang tadi jelas telah menodai Quran surat An-Nisa 64, otomatis menodai terhadap syahadat yang kedua. Nabi diutus untuk kita taatinya, mana yang Nabi sabdakan dan mana yang bukan Nabi sabdakan. Nah, tentu kita akan perintahkan, kita akan pisahkan, Pak ya. Kalau orang mengatakan begini, dikit-dikit harus seperti Nabi. Sekarang kita ngaji. Zaman Nabi kan tidak pernah ngaji memakai infokus, tidak pernah pakai mikrofon. Zaman Nabi juga tidak pernah ada motor, tidak pernah mobil. Dulu zaman onta.
Dia kalau kita bukan pada Rasulullah itu maka kita berangkat memakai onta dan kuda. Ngaji pun tidak boleh menggunakan mic dan yang lainnya. Itu orang keliru yang tadi. Pak, pisahkan dulu. Mana urusan ibadah. Jangan dicampur adukan itu. Nah, pemahaman yang perlu kita kedepankan, ibadah apapun yang kita laksanakan harus kepada siapa? Kepada Rasulullah. Itu tidak secara menyeluruh, Pak ya. Itu berkaitan dengan urusan agama atau ibadah, urusan dunia bagaimana kita. Itu pun Nabi bersabda, kata Rasulullah, antum a'lamuna bi umuri dunyakum. Urusanlah lebih mengetahui, kata Rasulullah. Urusan dunia, antum a'lamuna bi umuri dunyakum, kata Rasul. Urusan dunia kalian lebih tahu, tapi urusan ibadah maka kembalikan kepada saya. Jadi terkadang orang suka mencampur adukan urusan dunia bahkan disatukan itu berbeda, ya. Jadi saya akan ulangi lagi, ada ustadz yang mengatakan katanya begini, ada orang yang mengatakan kita beribadah tidak boleh beda dengan yang Nabi contohkan, dikit-dikit bid'ah, itu menyindir kepada kita sebetulnya, gitu kan saya. Kalau memang kita tidak seperti itu, kenapa ngaji memakai mic? Kenapa dia berangkat menggunakan motor dan mobil? Kan zaman Nabi tidak ada. Zaman Nabi tidak ada mikrofon, zaman Nabi tidak ada motor dan mobil. Betul seperti itu. Urusannya itu kan berkembang selamanya. Urusan itu mungkin berkembang. Itu perkembangan terjadi urusan dunia, bukan ibadah. Apakah dunia sedang maju itu sholat duhur berubah menjadi 1 rakaat setengah? Kan tidak mungkin, Pak ya. Ketika zaman telah mudah pakai ibadah haji kita boleh berangkat ke Singapura, kan tidak, tapi ke tanah suci kan gitu. Urusan ibadah sudah dibakukan, tidak terjadi perubahan sedikit pun. Urusan dunia silakan kita menggarapnya. Urusan ibadah, apa Nabi Muhammad kembalikan kepada saya, kata beliau, Pak ya. Itu yang dulu, Pak. Jadi kata An-Nisa 64, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Maksudnya dengan dalil yang jelas, keterangan yang nyata, itu izin Allah disebutnya. Orang melaksanakan ibadah tertentu, ada nggak dalil pendukungnya? Contoh begini, Pak. Orang melaksanakan sholat sunat malam, Pak ya. Ada yang melaksanakan 11 rakaat 4-4-3. Ada yang melaksanakan 3 rakaat tidur bangun tambah 4 sampai subuh. Ada orang yang melaksanakan 4 tidur bangun tambah 3. Ada orang yang melaksanakan 1 rakaat. Ada yang 2 ditambah 1, ada 2 ditambah 1. Itu kan banyak orang yang melaksanakan. Tentang macam-macam sholat sunat, tahajud atau sunat malam. Nah, ketika muncul amalan yang berbeda, bolehkah kita melaksanakan? Boleh, selama ada dasar yang menjelaskannya, selama punya dalil. Kalau tidak punya dalil, berapapun jumlah rakaat yang mereka tidak mungkin sampai kepada Allah. Urusan ibadah yang kita laksanakan bukan banyak dan sedikit rakaat, tapi kesamaan antara amal kita dengan apa yang Nabi amalkan. Itu merupakan ibadah yang akan diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Dilanjutkan. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirulahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu wahai Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapat Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya. Di ayat ini kalau kita menyimak,
Bagian yang pertama tentang ketaatan kita mutlak kepada apa yang Nabi laksanakan, apa yang Nabi amalkan. Nah, ketika orang melaksanakan ibadah beda yang Nabi perintahkan, maka termasuk perbuatan yang dolim yang tadi. Kenapa dolim? Secara bahasa dolim ialah wa'u syai'i fi ghairi mahalihi, menempatkan suatu perkara bukan pada tempatnya. Orang melaksanakan tahajud sampai 100 rakaat itu termasuk pendoliman. Kenapa pendoliman? Nabi tidak pernah mencontohkan. Orang melaksanakan rawatib jumlah totalnya ada 16, itu termasuk kedoliman. Kenapa kedoliman? Nabi tidak pernah mencontohkan. Aisyah kan ditanya lah oleh muridnya tentang bagaimana sholat malam Rasulullah. Aisyah kan menjawab, Rasulullah sholat malam tidak lebih dari 11 rakaat. Bagaimana caranya? 4, 3. Itu yang Nabi laksanakan. Kemudian orang melaksanakan sampai lebih dari 11 itu mengikuti kepada siapa? Sampai ada seorang Gus yang mengatakan itu tahajud yang paling hebat ialah 100 rakaat, dengan harapan minimal ada 2 saja yang sampai ke bukan beruntung kita. Tapi kalau sedikit rakaatnya, wah berarti kalau tidak sampai kepada Allah rugikan diri kita. Itu kan logika yang dia kedepankan. Urusan ibadah kembalikan kepada apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi contohkan, atau yang sahabat amalkan yang disahkan oleh Rasulullah. Ya? Kata Bapak, misalnya minta contoh apa yang amalan sahabat disahkan oleh Rasulullah. Ada Pak. Ya? Misalnya sholat sunat malam yang dicicil oleh sahabat Abu Bakar dan oleh Umar bin Khattab, kan dicicil oleh mereka. Nabi tidak pernah melaksanakan. Yang Nabi laksanakan, ya Nabi bangun pada 2/3 malam atau 1/3 malam yang terakhir, diperkirakan pukul 3 Nabi kan bangun, ya. Kemudian bertoharoh. Kata Aisyah, adalah Rasulullah apabila bangun malam untuk sholat tahajud, maka Nabi membuka dengan 2 rakaat yang ringan. Kan dibuka dulu Pak. Nabi memberikan praktek. Disebut sholat sunat iftitah, pembukaan bagi orang yang akan sholat sunat tahajud. Nabi sholat 4 rakaat. Jangan kau tanya, kata Aisyah, tentang lamanya dan bagusnya bacaan Nabi. Lalu 4 lagi, lalu 3 rakaat. Itu yang Nabi amalkan. Kalau kita menyoal, adakah ibadah yang lebih bagus daripada Rasul? Kan tidak akan ada. Kita itu beribadah berkiblat bukan kepada mazhab, berkiblat bukan kepada kiai, Pak, tapi kepada siapa? Kepada Rasul. Bukan kepada pesantren, bukan kepada ulama, bukan kepada kiai, bukan kepada mazhab, tapi kembali kepada siapa? Kepada apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi contohkan. Itu merupakan kiblat kita semua, ya. Nah, kalau kita menyoal kenapa kok sekarang banyak pernah usah ibadah, Pak, ya? No, iya ibadahnya, no itu ibadahnya. Penyebabnya apa? Karena mereka mengacu kepada sumber yang berbeda. Yang ini mengacu kepada sumber yang pokok Quran dan hadis Nabi, ini mengacu kepada mazhab, ini mengacu kepada pendapat kiai, ini mengacu karena kahayang sorangan, maka muncul perbedaan yang sangat luar biasa. Nah, setiap orang Pak, itu kalau mereka mengacu kepada sumber yang pokok, tidak mungkin kamu cukup dan pendapat. Contoh saja begini Pak, ya, tentang mengangkat tangan dalam sholat. Kalau yang pertama namanya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Itu tentang bagaimana cara takbir dalam sholat yang Nabi amalkan. Nabi kan tidak banyak memberikan contoh yang berseberangan, hanya 2 itu kata sahabat. Yang pertama, Nabi ketika sholat dan mengangkat tangan berucap kata-kata takbir, maka Nabi mengangkat tangannya sampai kedua bahunya. Bihajwi mankibahi,
Nabi mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Itu hadis yang pertama. Yang kedua mengatakan Nabi mengangkat kedua tangan sejajar dengan dua daun telinganya. Hanya ada dua, Pak. Jadi kalau orang-orang mengacu kepada hadis ini, mereka akan sama semuanya, Pak. Paling berbedanya antara bahu dengan dua daun telinga. Muncul sekarang fatwa menurut mazhab ini tangan diangkat seperti ini, menurut mazhab tangan diangkat seperti ini. Loh, kenapa kepada mazhab? Apakah tidak cukup dengan yang Nabi contohkan? Apakah kurang benar yang Nabi perintahkan? Apakah salah yang Nabi praktekkan? Nah, di kita banyak orang-orang seperti itu, ya. Bukankah kata Syekh Al-Lisan Al-Qur'an li yuto'a bi iznillah, itu Rasul diutus untuk ditaati oleh kita apa yang Nabi contohkan dalam urusan ibadah, ya. Sehingga barang siapa yang beribadah beda dengan yang Nabi perintahkan dan yang Nabi contohkan, itu termasuk kepada jolamu anfusahum, orang yang menjolim diri mereka sendiri. Lalu ketika mereka menyadari tentang kesalahan ibadah, mereka tobat kepada Allah. Mungkinkah tobat mereka diterima, Pak, ya? Jangankan orang yang salah dalam melaksanakan ibadah, beda yang Nabi perintahkan, orang melakukan kemaksiatan yang cukup banyak pun dan dia bertobat kepada Allah, yakin Allah akan menerima tobat manusia. Fastaghfirullah wastaghfirullahu rasul, ya. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, itu sedikit penjelasan Quran surat An-Nisa ayat 64, ya. Nah, lalu Pak, kalau kita menyoal kapan umat Islam berbondong-bondong mereka meninggalkan apa yang Nabi perintahkan, Pak, ya. Sejak kapan itu mereka beribadah beda dengan yang Nabi contohkan? Kita bisa lihat di dalam hadis yang di bawah, Pak, ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kita simak hadis ini. Anib bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah ridho kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul bersabda, ma min nabiyyin ba'asahullahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun. Tiada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah sebelumku, yaitu Nabi Muhammad SAW, melainkan ia mempunyai beberapa orang hawari atau penolong atau pengikut setia dari kalangan umatnya, juga beberapa sahabat. Ya, berarti sampai kalimat di sini Nabi memberikan ulasan kepada kita, tidak ada seorang nabi pun kecuali mereka punya pendukungnya, Pak. Punya pendukungnya. Lalu apakah pendukung itu hanya berlaku dalam hal kebaikan? Tidak juga. Ada enggak orang-orang yang mendukung kebatilan? Ada, Pak. Bahkan kalau kita membandingkan mana yang lebih banyak, apakah pendukung kebenaran atau pendukung kejahatan, Pak? Mana yang paling banyak? Apakah pendukung kebatilan atau pendukung yang hak? Mana yang lebih kuat di dunia ini sekarang? Bukan dunia, tapi di negeri kita. Mana yang paling kuat? Apakah yang mendukung batal atau mendukung yang hak? Aku Bapak eta cermati sekarang di negeri ini. Ini jelas-jelas orang melakukan kebohongan, melakukan pemalsuan, melakukan berbagai macam perkeliruan, tapi kenapa masih ada orang yang mendukung? Oh, berarti di sini hak dan batil masing-masing mereka punya pendukung.
orang yang menegakkan kebatilan kemudian banyak pendukung dan dimanage secara teratur, maka yakin ini akan dapat mengalahkan yang benar, yang hak tanpa di-manage gitu. Nah, maka di hadis ini Nabi memberikan ulasan, setiap nabi tentu akan ada pendukungnya, ada yang menolongnya, yang disebut kalau Nabi Isa Hawariyun, kalau Nabi Muhammad ashabun, para sahabat atau para hawari. Nah, apa kegiatan hawari, apa kegiatan ashabun gitu kan? Yaqudunahu bisunnatihi wa yattaduna bi amrihi, yang mengambil teladan dengan sunnahnya serta menaati perintahnya. Nah, ini merupakan tugas para sahabat Nabi. Mereka mengambil apa yang Nabi perintahkan untuk diamalkan. Mereka mengambil apa yang Nabi sabdakan untuk mereka amalkan. Hawari juga sama. Itulah amalan mereka, masih dekat bersama Nabi. Apapun yang Nabi perintahkan, yang Nabi contohkan, maka siap mereka untuk mengamalkannya. Summa innaha takhluqu min babi qulubun yaquluna ma la yaf'aluna. Ini berbahaya apa? Berbahaya apa kata Bapak teh, ya? Selanjutnya, sesudah mereka ini akan menggantilah beberapa orang pengganti yang suka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan, bahkan juga melakukan apa yang mereka tidak diperintahkan. Terbalik, Pak. Kalau sahabat hawari, bagaimana mereka ibadah mereka? Mereka mengamalkan apa yang Nabi perintahkan dan mereka meninggalkan apa yang Nabi larang. Tapi nanti kata Nabi, akan ada umatku yang melaksanakan yang tidak kami perintahkan. Sekarang kan banyak seperti itu, Pak. Banyak umat Islam sekarang yang melaksanakan ibadah yang tidak pernah Nabi perintahkan, atau bahkan mungkin mereka meninggalkan apa yang Nabi perintahkan. Itu nanti akan datang di kalangan umatku. Berarti siapa umatku? Para penceramah, para ustaz, kata Nabi. Nanti akan datang kata Nabi, summa innahum takhluqu min ba'dihim khuluqun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'malun. Selanjutnya, sesudah mereka ini, ya para sahabatnya akan menggantilah beberapa orang pengganti yang suka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan, bahkan juga melakukan apa yang mereka tidak diperintahkan. Kira-kira yang Bapak pahami, apa contoh umat Islam zaman sekarang yang melakukan yang tidak Nabi perintahkan? Ada enggak, Pak? Halo? Ya, contohnya apa? Umat Islam yang melakukan yang tidak pernah Nabi perintahkan. Apa contohnya, Pak? Siapa yang tahu? Kalau kita ngaji kan diperintahkan ini oleh Quran, oleh Rasul juga. Banyak hadis yang mengatakan tentang memerlukan masjid. Setiap orang yang datang ke rumah Allah yang masjid ini, wa yatadarasuna, dan mereka mendalami kitab Al-Quran dan Sunnah Nabi, niscaya malaikat rahmat akan meliputi kepada mereka semuanya dan menyampaikan doa kepada kita semuanya. Apa doa malaikat? Allahumma fir lahum warhamhum, ya Allah curahkanlah pengampunanmu kepada mereka dan kasihanilah kasih sayangmu darimu kepada mereka. Kita kan berlomba sekarang, Pak, Lalu yang berikutnya, setiap umatku yang datang ke masjid melangkahkan kaki, maka satu langkah yang sama akan diberikan 3 poin kata Rasulullah. Yang pertama dihapuskan dosa, yang kedua diangkat derajat, yang ketiga ditambah pahala. Itu kan banyak dalil. Berarti ini kita melaksanakan ngaji ada dasarnya. Nah sekarang saya kepada bapak-bapak, ada nggak contoh umat Islam zaman sekarang yang mengamalkan yang tidak pernah Nabi perintahkan?
Nah, lagi pengadanan jenazah di kuburan. kita adan jenazah di kuburan. Apa adan teh berfungsi apa? Adan itu kan seruan, kayak al-i'lam bisotin maksus. Pemberitahuan dengan suara-suara yang khusus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan khusus kalimatnya. Nah, apa konten adat yang tadi? Apa fungsi adat yang tadi? Yang pertama, memberitahu kepada umat Islam sholat telah tiba waktunya, dan yang kedua, mengajak kepada mereka untuk sholat berjamaah. Itu merupakan fungsi adat. Sekarang adat dikumandangkan di kuburan, ngajak sahabat. Apakah yang sudah mati bisa mendengar? Bisa senapa cek saha, bisa. Quran menyatakan tidak bisa mendengar itu orang yang sudah mati. Innaka la tusmi'ul amauta, kata Al-Quran. Muhammad, sesungguhnya ente tidak akan bisa memperdengarkan kepada orang yang telah mati. Itu kata Quran, Pak. Der ada dina kuburan ngan teu komat kata tutukan pae duka ke kahareun mah bakal komat sebenarnya teh nama kata ada heula gitu kan. Itu contoh Pak ya. Contoh tentang amalan umat Islam yang merasa itu ibadah, dan kata Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu. Contoh yang tadi ada di kuburan. Naon deui Pak? Hajat anu maut Pak ya. Ada orang mengatakan menimahannya di agama Islam beak sagala, beak itu, beak ieu, jaba senang bapak maut, jaba senang mobil dijual, sawah digadekeun, kenaon kitu, keur hajat sampai ka 7 puting sedang bawana ente melaksanakan yang tidak Nabi perintahkan. Ieu kan Pak ya. Yang Nabi perintahkan apa? Ketika sahabat Ja'far meninggal dunia, Nabi bersabda, "It'amu li ali Ja'farin." Sahabat, bikinkanlah makanan, kirimkan kepada siapa? Keluarga Ja'far, karena Ja'far telah meninggal dunia. Di ulama dibalik, orang yang kena musibah, ada orang yang wafat utama mereka kudu hajat ngonang tatangga bala kecelakaan di rumahnya. Jadi nah itulah sebagai contoh tentang amalan umat Islam yang seakan-akan ibadah, namun ternyata tidak pernah Nabi perintahkan. Apalagi apa yang kita harus sekarang tentang memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Orang-orang yang hebat mencari dalil di Quran ya, untuk mencari pembenaran tentang muludan, itu cari dalil Pak. Kina Quran di Korean. Tujuannya apa? Untuk pembenaran tentang merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Pakai istilah maulid, ini definisinya, ini artinya. Berarti maksudnya apa? Ada itu diperintahkan. Bukan begitu, bro. Cukup satu saja, minta data. Pernahkah Nabi merayakan kali baru? Pernah enggak? Kalau pernah ya kita laksanakan. Atau pernahkah sahabat Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali memperingati Nabi Muhammad? Pernah nggak terjadi? Ada nggak sejarahnya? Ya kalau ada kita samina wa atona. Kalau tidak ada kenapa ya kita melaksanakan kan gitu Pak ya. Jadi itulah Pak yang Nabi sadarkan 15 abad yang silam. Sekarang kita baca di sini apa kata Rasulullah, wa ya'aluna ma la yu'marun, dan mereka suka melaksanakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Inilah umat Nabi nanti katakan seperti kapan ya sekarang ini. Kalau para sahabat ya tentu karena mereka masih dekat bersama Nabi, apa yang Nabi sabdakan mereka amalkan, apa yang Nabi larang mereka tinggalkan. Tapi kalau sekarang Pak ya, tentu para jamaah bagaimana Pak Ustaz? Cek Ustaz ngidul, cek Ustaz ngaler, cek Ustaz ngulon. Itu kan sudah muning, itu beda gitu kan. Muning itu apa? Dituntun kawalungan erek di mandian, dituntun ke mana? Ke sawah erek ngawaluku, dituntun ke jalan dipencit, itu muning. Maka turun muning, usaha muning maka. Ya Ustadz muning nanti gitu kan, di banyak muning gitu kan, kebon gitu kan, harusnya menjadi mutabi
orang yang ikut punya dasar yang jelas. Itulah muttabi, sifatnya namanya ittiba. Ittiba adalah qabulu qaulil qaili wa anta ta'lamu min aina mahfuzuhu. Ittiba adalah kamu mengambil pendapat orang, jadi kamu tahu di mana sumber pengambilannya. Oh, melaksanakan dia teh begini, ini dasarnya, ini dalilnya, bukan hanya mengolah data dengan logika untuk mencari pembenaran. Itu yang berbahaya, Pak ya, itu berbahaya, Pak. Nah, Pak, ketika orang melaksanakan ibadah, Pak ya, beda dengan yang Nabi perintahkan, itu bagaimana dampaknya? Akan tertolak dampaknya, Pak. Ya. Kita lihat hadis yang dibawanya Imam Muslim. Cek amat banyak yang tamat terbilang. Paman jahadahu biyadihi fahuwa mu'min. Maka barang siapa yang berjuang melawan mereka, yakni para penyeleweng dari ajaran-ajaran Nabi yang sebenarnya ini dengan tangan atau kekuasaannya, maka ia adalah seorang mukmin. Berat, Pak, zaman sekarang masuk. Misalnya Bapak ada tetangga ketika wafat, ya, dimakamkan, memang dimasukkan jenazah ke lubang lahat, ada, Bapak sanggup untuk melarangnya? Saya sendiri tidak sanggup. Dan toto di adanan, Bapak berontak. Tidak sanggup kan sekarang, Pak. Saya teringat sabda Nabi, ya, itu sunnahku nanti akan hilang. Sunnahku akan hilang. Karena kehidupan di suatu tempat, suatu masa, itu orang memegang sunnahku seperti memegang bara api. Dicekang panas, dilepaskan bakal panas. Tak sunnahnya bakal itu kata Nabi. Kalau kita mempertahankan sunnah Nabi yang sebenarnya, bakal pandu omongkeun ku batur, Pak. Kalau kita meninggalkan bakal hilang nanti. Ya sekarang kan begitu. Ibu-ibu majlis pengajian, Pak, biasanya, Pak, ketika mereka telah mendapatkan ilmu pengajian gitu ya, bahwa ternyata itu wafatnya anggota keluarga tidak perlu dihajarkan. Mereka paham apa tugas ahli warisnya, diantara tugasnya kan ketika wafat ini mandian, mengkapani, nyolatan, anturkeun. Kenapa tuh dianturkeun? Salah asup gitu kan, anturkeun, kemudian dikorebkeun, akos, Pak, doakeun beres, Pak. Sampai kata ibu ini praktis seperti itu, memang praktis kata saya, tidak ribet kok. Tapi Ustaz, kenapa tetangga saya sampai ada orang yang ngagadikan mobil, ngagadikan itu melaksanakan itu? Sebuah amalan yang kemudian Nabi perintahkan. Ya qadarullah, ada anggota yang wafat, ibu yang tadi dilaksanakan yang tadi, wah rame apa? Dituduh sehingga seperti orang yang membuang puntennya, membuang bangkai anjing, tidak sayang kepada orang tua, membuang begitu saja panas telinga. Itulah kata Nabi nanti, ya. Kata Rasul kan nanti di antara umatku ada orang yang sengaja mempertahankan sunnahku, itu seperti orang yang memegang bara api, Pak. Ketika dipegang terasa panas, dilepaskan bakal padam, Pak. Sunnah pun seperti itu. Nah, contoh hadis yang tadi itu ya, mampukah kita, Pak, memberikan teguran kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah yang beda dengan dilaksanakan? Kita kan tidak mampu, Pak, ya. Kumaha itu, Pak? Ya kalau mampu kata Nabi, maka ia adalah seorang mukmin. Barang siapa yang berjuang melawan mereka dengan lisannya pun nasihat, Pak, ya, ia pun seorang mukmin. Dan barang siapa yang berjuang melawan mereka dengan hatinya juga seorang mukmin. Tetapi jikalau semua itu tidak dengan tangan, tidak dengan lisan, tidak dengan hati, maka tiada keimanan sama sekali, sekalipun hanya sebiji sawi. Ya, kita hanya bisa dengan hati. Ya Rob, kenapa masih banyak orang-orang seperti itu? Ya. Dulu kan Bapak karena melihat di layar kacanya ada seseorang yang menendang sajian, ya, sajian non muslim kan di salah satu pantai, Pak, ya, ditendang. Apa yang terjadi? Kan ramai.
Karena dia mengamalkan ini, ya dia tidak banyak perhitungan. Yang itu di negeri ini tidak bisa ini secara utuh kita amalkan. Ya kita bisa mengamalkan yang ketiga dengan apa? Dengan hati, Pak. Kita mengutuk, kita mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka, agar mereka mampu melaksanakan apa yang Nabi-Mu perintahkan. Kita hanya seperti itu. Saya juga kan pernah mengalami diminta oleh satu keluarga untuk menyampaikan tausiah, ada anggotanya yang telah wafat. Ya saya mengantarkan karena ini hidup di lingkungannya ya di lingkungan bukan habitat saya gitu kata, tapi ini keluarga ngaji saya gitu, saya minta Ustaz untuk mengantarkan. Ya saya mau karena ada waktu. Begitu ke sana langsung tokoh masyarakat nyuruh kepada orang yang ada, sok turun sedek gara-gara ada. Kumaha saya. Hati kan tidak menunjukkan. Udah kumaha. Kalaulah saya menyatakan tidak boleh Pak, rame muat. Rame keur mah awuh jelema. Anu kena saha ya keluarga yang ya saya hanya memintakan ampunan kepada Allah, ya Allah maafkanlah mereka. Saya mengamalkan hadis 64. Wastaghfirullahum Rasul, mintakanlah kepada mereka. Rasul memintakan maaf kepada mereka. Kita memintakan maaf kepada Allah untuk mereka yang ada. Ya kalau kita melihat beberapa penyelewengan itu membiarkan Pak, dengan tindakan tidak ada, nasihat juga tidak ada, hati juga aku mah harap atama. Berarti kita tidak punya iman seperti itu. Nah, jadi itu termasuk contoh menodai terhadap syahadat yang kedua. Kemudian kita lihat bagaimana amalan yang beda yang Nabi contohkan. Aisyah meriwayatkan Rasul bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi bahwa ulangi ya. Man amila amalan, barang siapa yang melaksanakan satu amal ibadah yang tidak kami perintahkan, bahwa itu tertolak atau tidak akan diterima. Ini merupakan dalil untuk para mustami, untuk para jamaah, karena para jamaah merupakan orang yang mendengarkan ceramah dari Bapak Ustaz. Ternyata yang diceramahkan oleh Bapak Ustaz tidak pernah Nabi perintahkan dan Bapak mengamalkan, hanya tertolak. Tapi bagi ustaznya yang menceramahkan, berarti dia telah membuat aturan yang baru, telah membuat hukum yang baru. Nah, apa dampak akan diterima pada hari kiamat? Bukan tertolak Pak, tapi apa bagian dari para penceramah yang tadi? Ya neraka bagiannya. Kata siapa? Kata Rasulullah. Kita lihat hadis yang dibawa ya, dari sahabat Abu Hurairah, dicatat oleh muttafaq alaihi. Kata Rasul begini, man kadzaba alayya mutamidan fayatabawa maq'adahu minanar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama aku, kata Nabi Muhammad, maka bersiap-siap untuk masuk di dalam api neraka. Ini kerja siapa? Ini kerja para penceramah. Nabi tidak pernah mengkolakkan, tapi dia Nabi bersabda, itu kan dusta atas nama Rasulullah. Sekarang banyak seperti itu, ya. Tahu dari mana? Ya sekarang kan banyak YouTube, sekarang ada juga TikTok gitu kan. Kadang juga kalau saya mencari barang di Shopee, mungkin tiba-tiba muncul gitu kan iklan Pak ya. Nah suatu ketika muncul iklan anu ceramah, Pak. Ada penasaran, sampai nimaknya itu kan paling di TikTok pas sabar hubul gitu kan. Kata si penceramah, Bunda dan Teteh, tentu Bunda dan Teteh suatu ketika mengalami datang bulan, lalu kan sholat ditinggalkan, maka kodoilah sholat itu, laksanakan untuk terus. Itu kan tidak dasarnya Pak. Ini penceramah berani mengatakan ada kodo sholat, kan tidak ada kodo sholat. Ada apa? Kodo saum yang ada. Orang yang saum di bulan Ramadan yang wajib dengan sunat ya, dia sabar, dia kan boleh berbuka tapi wajib untuk kodo. Atau orang masuk bulan Ramadan karena sakit, kemudian dia sembuh, ada 3 hari dia tidak saum, maka kodo di bulan-bulan. Kalau sakit tidak ada kodo. Ini penceramah mengatakan ada kodo. Bagaimana caranya? Ya ketika Bunda dan Teteh sholat zuhur di waktu itu, maka sebelum
setelah wirid, sebelum wirid, maka salatlah duhur dengan niat untuk membayar duhur yang dulu pernah bunda dan teteh tinggalkan. Saya tanya, ya Allah, kenapa ada orang yang berani ngomong seperti itu? Tidakkah dia takut dengan hadis Nabi seperti ini? Bukan pahala yang dia terima, tapi pahala yang dia terima nanti. Mana? Ya ini keterangannya. Man kajaba Allah yang mutamidan fayatabawa maq'adahu minanar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama aku, kata Nabi, maka bersiap-siaplah untuk menerima ajab api neraka. Oleh karena itu, apabila Bapak dapat postingan di WA group tentang urusan ibadah, hemat saya jangan dikirim lagi, hapus ya. Kecuali kalau dalil benar dari Quran, juga hadisnya juga sahih, ya. Misalnya kepada rekan-rekan yang ada di WA group ini, sekarang kan malam Jumat, maka alangkah baiknya kalau nanti kita membaca Quran surah Al-Kahfi ayat sekian, kadasannya ini. Oh, ini bagus kata kita yang membaca. Tapi kita juga ngajapri, Kang boleh sana abdi pada ngirimkan ieu postingan ti akan ka grup sapali. Oh, mana kita berbagi ilmu apa? Itu karena saya juga doib yang tadi Pak ya. Itu baca Al-Kahfi kenapa masih malam Jumat? Malam Ahad juga silakan, malam Senin silakan. Kenapa masih malam Jumat? Ada nggak hadisnya? Ada, tapi hadisnya dhaifun jiddan yang menyatakan tentang membaca Al-Kahfi khusus di malam Jumat, malam naon baca Al-Kahfi malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu silakan. Ya. Sekarang banyak postingan yang bisa bertambah ajakan urusan ibadah. Kalau urusan ibadah berpijak kepada hadis yang palsu dan kita terlibat untuk memberitakan kepada orang lain nanti, dan banyak orang yang, maka kita termasuk orang yang menyebarkan berita bohong atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itulah dalil yang sangat untuk dijadikan sebagai judul penodaan terhadap syahadat yang pertama. Jadi kesimpulannya Pak ya, penodaan syahadat yang pertama dengan syirik kepada Allah. Kalau penodaan syahadat yang kedua melakukan ibadah beda yang Nabi perintahkan. Nah maka muncul kata-kata syirik dan bid'ah. Itu syirik dan bid'ah itu merupakan adu lancip sebelum kata. Itu kalau syirik menodai syahadat yang pertama, kalau bid'ah menodai syahadat kedua. Maka syirik dan bid'ah merupakan pekerjaan yang paling dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Pak ya, hendaklah ibadah yang kita amalkan selama ini harus jelas dasar hukumnya, jelas dalilnya. Jangan kita suka melaksanakan ibadah dan berarti namun ternyata tidak ada dasarnya sama sekali. Tos sesakitupnya yang bisa disampaikan oleh saya di akhir tahun ini. Insya Allah nanti kita bertemu di tahun depan. Ya. Kita libur 1 tahun, kita akan bertemu tahun 2026 insya Allah. Ada pertanyaan silakan. Ya silakan. Ya, termasuk hadis masuk semuanya ke sini. Masuk hadis kedua, masuk hadis katilu, keempat. Masuk semuanya. Mereka mengamalkan yang tidak kami perintahkan. Dan mereka termasuk orang yang mengada-ngada atas nama Islam kan gitu. Masuk. Ada lagi? Baiknya gimana misalkan seperti Ustaz yang tadi katakan bahwa yang untuk acara pemakaman seperti itu, baiknya untuk kita gimana Ustaz? Untuk kita misalkan itu ada pemakaman yang secara tadi ada di kuburan segala
Ya kalau kita punya kewenangan, kita termasuk orang yang disegani oleh mereka yang hadir, ya kita larang mereka. Udah bebas. Jadi tolong terus gitu aja. Kalau tuh orang-orang yang mengatakan Bapak kenal semua dan mereka sangat hormat kepada kita, maka gunakan di sana kekuasaan kita. Kalau ketika itu kan saya jabat karena jelma sahunggul gitu kan. Nu kenal asa nu geus maot kenal. Jadi hese gitu kan. Kalau bisa melarang maka berompat. Ada lagi yang lain? Kan tentang ini buat saya suka menggugurkan gitu ya. Oh, dia juga menggugurkan ya? Suka biasa masuk ke yang lain gitu. Kan lagi itu tadi ini ya Pak, saya suka tidak dibuka, kalau lain harusnya dibuka, kalau tidak, apakah boleh enggak? Kita mari dibuka ke, kerek muang gitu dan naon, dibuka non maksudnya. Ya tidak tahu Pak, itu saya kira. Mau taroskeun kanu nyuruh dibuka, nambat dibuka karena naon gitu. Taroskeun kayak mahnya. Sugan isi ngajal teh, senang lama dibuka mah bakal bisa senang udangnya bakal ngulisin. Atau itu dikubur. Sekalian atau pakai papan gitu kan. Jadi banyak lah kegiatan-kegiatan kita yang memang di luar syariat kan gitu ya. Jadi sesuatu yang kan tidak perlu dibuka. Kalaupun dibuka, kita akan menyoal apa tujuannya dibuka. Senama ieu mahayang we ngabuka, dihayang make kena. Dan kalau ada pemahaman yang dibuka ngarangke teh hese senang udang, eta itu yang bermasalah. Da mah udang teh ya Pak, kata saya maot mah boleh kan ya. Jadi tanyakan tapi nanti ini alat kubur punya kali. Ada lagi? Pasnya sampai di sini saya. Itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga dari bahasan yang tadi kita simak bersama, Allah senantiasa memelihara ibadah kita, memelihara hati kita, agar ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan saleh kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.